banyak teman-teman, banyak tetangga dan saudara juga sepertinya kita butuh sosok baru. Lo coba jadi wakilnya masyarakat di Dapil 5. Apa yang menjadi keluh kesah? Apa yang menjadi keluh kesah warga masyarakat di Dapil 5? Coba tampung semua. Saya tuh terus terang, saya pernah menjalani pidana, Kang. Oh iya. Betul. Jadi mungkin saya masuk ke dalam persyaratan pencalegan khusus di KPUD, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ega Nugraha Susanto di kanal YouTube Alexa Podcast. Pemilu legislatif 2024 sudah di depan mata. Ada sebanyak 836 lebih bakal calon anggota legislatif di Kabupaten Karawang sudah mendaftarkan dirinya ke kantor KPU beberapa bulan lalu. Nah, di antara 836 orang tersebut, saat ini ada salah seorang bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan. Langsung saja kita kenalkan Bung Nurdin. Siap. Alias Mr. Kim ya kita kenalnya. Siap, Bung Ega. Assalamualaikum, Bung Kim, Mr. Kim. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sibuk di media sosial ini pasti tahu nih siapa Mr. Kim. Orang yang paling rajin, paling vokal bersuara seputar rencana pencalonannya di pemilu legislatif 2024 yang akan segera dimulai. Tapi sebelum jauh kita ngobrol dengan Mr. Kim seputar persiapan beliau menjelang pileg, saya juga mengajak ke sahabat Alexa untuk terus mengikuti media sosial resmi Alexa Podcast. Ada fanpage @AlexaPodcast, kemudian Instagram @AlexaPodcast, dan TikTok @AlexaPodcast. Mr. Kim, Ya. sibuk apa nih? Kayaknya perjalanan jauh banget nih. Beliau jauh-jauh datang dari kota Cikampek. Ya. Udah mekar belum kota Cikampek? Belum. lagi rame-ramainya ini isu tentang pemekaran Cikampek untuk memisahkan diri dari Karawang. Tapi masih bagian dari Karawang kan ya sekarang? Iya, Cikampek masih tetap bagian daripada Kabupaten Karawang. Iya. Nah, perjalanan lumayan jauh ini dari Cikampek ke Karawang dan datang langsung ke kantor berita alexanews.id. Mr. Kim, banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman di lapangan, termasuk tadi saya kan sempat menginformasikan ke teman-teman bahwa hari ini saya akan podcast dengan salah satu tokoh muda dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang yang hari ini akan mencalonkan jadi anggota legislatif di Dapil berapa, Mr. Kim? Dapil 5. Mencakup berapa kecamatan? Ada 5 kecamatan, kebetulan Cikampek, Kota Baru, Tirta Mulia, Jatisari, dan Banyusari. Ya. Nah, apakah emang Mr. Kim ini asli orang sana dulu atau seperti apa sih? Alhamdulillah saya asli sih masih berdomisili di negeri Karawang. Karawang? Betul, saya lahir di Sadamalun, di Kecamatan Karawang Barat. Kebetulan saya sudah hampir 20 tahun menikah dengan orang sana. Jelas saya udah paham sekali bagaimana kulturnya Dapil 5. Ya. Tepatnya saya menikah dengan salah satu cucunya dari Mama Ajengan Syafei di Kota Baru. Sudah 15 tahun dan saya sudah punya seorang putra dan putri. Tokoh di sana, tokoh besar. Iya, betul. Nah, yang jadi penasaran saya juga Mr. Kim, apa sih yang memotivasi Mr. Kim yang akhirnya mau terjun nih ke dunia politik? Karena kalau saya lihat, kalau saya nggak salah ya, hanya beberapa tahun terakhir ya, setahun kurang lebih Mr. Kim fokus bersuara seputar politik gitu. Betul. Berawal dari ramenya tentang pileg menjelang pesta demokrasi di 2024, banyak teman-teman, banyak tetangga dan saudara juga sepertinya kita butuh sosok baru. Mereka yang bicara seperti itu, butuh sosok baru, butuh wakil rakyat yang memang bisa memperjuangkan apa yang menjadi keluh kesah rakyat di Dapil 5. Nah, sebelum berbuat juga, sebelum saya ikut mencalonkan juga, karena memang saya sudah bergelut di bidang usaha yang melibatkan emak-emak. Oh iya. Yang melibatkan emak-emak
usahanya berbentuk gaplek, pakan ternak, Ya. dan dibantu oleh emak-emak di seputaran wilayah Dapil 5 demi mengurangi demi mengurangi dan mengantisipasi maraknya Bang Emhok di Dapil 5. Alhamdulillah dengan usaha tersebut emak-emak di Dapil 5 berkurang untuk pinjam uang ke Bang Emhok. Jadi memberdayakan perempuan ya, perempuan di sana. Bukan hanya mama sih, ada bapak-bapak juga ikut terjun langsung, membantu usaha saya. Oh, di daerah Cikampek Di maksudnya ya? daerah Jatisari. Jatisari. Nah, Mr. Kim sampai akhirnya, karena yang saya tahu kan Mr. Kim sebelum terjun ke politik juga aktif di beberapa organisasi ya. Betul. Dan terakhir dan sampai hari ini Mr. Kim tercatat sebagai pengurus DPP bagian Humas kalau tidak salah. Departemen di Humas. Gerakan Militansi Pejuang Indonesia atau GMPI. Nah, akhirnya bisa terjun ke politik ditawarkan dulu atau memang menawarkan diri ke pengurus DPC PDIP, Kang? Kebetulan saya juga diamanahkan oleh Ketua Umum sekaligus pendiri Ormas Gerakan Militansi Pejuang Indonesia yang saat ini mencalonkan menjadi, insya Allah mencalonkan menjadi Bupati Kerawang. Beliau adalah kakak saya, Haji Muhammad Saigi Dewa, menawarkan, Kim, lu terjun di politik, lu coba jadi wakilnya masyarakat di Dapil 5. Apa yang menjadi keluh kesah? Apa yang menjadi keluh kesah warga masyarakat di Dapil 5? Coba tampung semua dan kamu nanti bisa bertarung di Gedung Putih untuk memperjuangkan hak-hak warga masyarakat di Dapil 5. Ya. Nah tadi ya, berarti selain dorongan dari masyarakat, keluarga, ternyata ada dorongan kuat dari seorang Ketua Umum DPP ya, DPP GMPI Kang Haji Muhammad Saigi Dewa. Dan seperti itu. Nah terus sampai akhirnya Mr. Kim punya pemikiran, gue yakin gue harus maju. Gimana tuh? Sampai akhirnya yakinlah saya harus maju nih di pemilu. Keluarga juga mendorong saya untuk bisa tarung di Pileg 2024. Alhamdulillah orang tua juga, ibu juga. Memang ibu saya sudah meninggal, ibu mertua juga memberikan restu penuh demi kemanfaatan warga masyarakat di Dapil 5 khususnya, gitu. Nah, terus gini, Mr. Kim, yang nggak kalah penting juga nih, nonsen lah ketika kita terjun ke politik, kemudian maju mencalonkan diri. Betul. Nggak mungkin kalau nggak pakai modal, Mr. Kim. Harus. Nah, bagaimana Mr. Kim mensiasati itu? Karena kan saya lihat kalau di Facebook nih ya, Facebook Mr. Kim rajin juga terjun ke masyarakat, bertemu dengan emak-emak, bertemu dengan kaula muda, saya lihat kan, terus pasang spanduk. Itu kan pakai modal, Mr. Kim. Harus, kos politik itu pasti ada. Kos politik itu pasti ada, karena memang kita bersosialisasi tidak hanya cuap-cuap ngomong bacot cek orang Karawang, bacot congcot samata gitu kan. Tetap kos politik itu ada. Kos politik itu ada, alhamdulillah. Selain saya disupport oleh Ketua Umum Kang Haji Muhammad Saigi Dewa, saya juga sudah mempersiapkan itu semua. Kami mempunyai tabungan dari hasil usaha kami selama 10 tahun, kurun waktu 10 tahun. Cukuplah sampai di pemilihan. Berarti hari ini sudah berapa bulan Mr. Kim fokus untuk terjun sosialisasi ke masyarakat? Kalau sosialisasi saya dari awal, dari awal juga dari sebelum saya mendeklarasikan diri saya mencalonkan ikut mencalonkan, kami sudah bersosialisasi, dan tidak hanya hari ini ya. Tidak hanya hari ini, kita terus berbuat manfaat untuk masyarakat, membantu mereka yang memang membutuhkan saya, tenaga saya, pemikiran saya, alhamdulillah. Gitu Kang. Selain bertemu dengan masyarakat, spanduk juga kan saya lihat banyak juga itu. Iya, sampai saya disebut The King of Baligo. Karena saking banyaknya. Saking, ya alhamdulillah. Ini berkat dari dorongan dan support sahabat, kerabat, baraya, relawan yang ikut mendukung saya untuk bisa bertarung di Pileg. Dan alhamdulillah Kang Ega,
gitu. Teman-teman relawan mereka mensupport tanpa harus saya kasih sesuatu yang itu yang gitu hebat kan. tuh, keren. Jadi benar-benar mensupport saya tuh dengan uang, tenaganya, materinya, alhamdulillah kan enggak. Ya. Sejauh atau selama Mr. Kim terjun ke masyarakat, bertemu dengan tokoh muda, ibu-ibu, sambutan mereka sejauh ini seperti apa, Mr. Kim? Atas niat pencalonan Mr. Kim. Histeris. Waduh, Mr. Kim itu enggak juga seperti itu. Ya, siapapun orangnya, pada saat jika kita berbuat baik terhadap masyarakat, insya Allah endingnya pun akan baik. Untuk ayeuna wae orang berbuat baik teh aya ke amun cek bahasa orang timur banyak ulah aya gorodna berbuat baik terhadap masyarakat teh ayo gitu kan, insya Allah di endingnya pun hasilnya pun di endingnya pun akan baik gitu. Untuk ayeuna orang datang arek nyaleg cek aya dengan ada sesuatu yang ramai kan pas ali datang teh aya kamu senyum, kamu mau nyaleg ya gitu. Pasti aya gitu. Jadi alhamdulillah lah ya, kita membangun semua itu semenjak dari dulu Kang. Semenjak dari dulu alhamdulillah dari jaringan-jaringan organisasi, dari jaringan-jaringan pesantren gitu. Jadi tidak hari ini yang mudah-mudahan takdir dan Allah mengkabulkan hajat kita semuanya gitu. Nah, kalau boleh tahu Mr. Kim, berapa sih target suara sampai nanti kalau misalkan lolos itu Mr. Kim harus dapat berapa suara? Target suara tidak hanya saya Kang, tidak hanya saya yang menginginkan target suara yang terbanyak. Dari data yang sudah masuk ke saya aja, alhamdulillah dari beberapa elemen masyarakat, satu dari organisasi, beberapa organisasi, terus komunitas, paguyuban, serta komunitas RT dan RW, alhamdulillah semua sudah masuk ke dalam data kesekretariatan di Mr. Kim Center. Ada sekitar 17.000. Mudah-mudahan human error-nya cuma sedikit kan. 17.000 ya? Mr. Kim yakin bisa meraih suara itu? Insya Allah yakin dan itu udah suara baku kan. Suara yang sudah memang kami bangun dari tahun ke tahun gitu. Walaupun misalkan ya di internal sendiri memang saling berebut suara juga internal ya. Mana nih internal PDIP. Oh ya. Tidak hanya PDI Perjuangan tentunya, ada warna-warna yang lain juga kan, tidak hanya di eksternalnya pasti gitu kan. Tapi kami sudah bagi semua wilayah. Bagi wilayah lah. Ya, kami sudah bagi wilayah. Nah, Mr. Kim ada di mana, ada di wilayah mana gitu kan. Terlepas nanti di wilayah orang yang sudah tempatin, ada orang yang saya kenal itu mau memilih saya atau mau memilih orang tersebut, buat saya tidak kami permasalahkan, yang penting banteng. Wih, keren. Ini yang saya mau tanyakan juga Mas Kim, sejauh ini Mr. Kim sosialisasi ke bawah, kendala apa yang paling berat dihadapi? Kendala apa yang paling berat Mr. Kim hadapi pada saat kita sosialisasi di bawah? Kendala berbentuk apa kan? Apa kendalanya? Misalkan ada perlawanan dari calon lain, apakah misalkan tokoh masyarakatnya menolak? Isu-isu yang menyerang psikis ya, tentunya isu-isu yang menyerang psikis pasti ada. Terlepas dari permasalahan saya pribadi, karena saya pernah menjalani sesuatu yang memang manusia biasa umumnya tidak pernah dilalui. Saya tuh terus terang, saya pernah menjalani pidana Kang. Oh iya. Betul. Jadi mungkin saya masuk ke dalam persyaratan pencalegan khusus di KPUD Kang. Mudah-mudahan juga saya minta doanya kepada seluruh warga masyarakat Karawang, khususnya di Dapil 5 dan para pendukung Mr. Kim. Semoga saya masuk di dalam pencalegan khusus di KPUD bisa dilancarkan tanpa ada rintangan dan hambatan Kang. Jauh ini lancar-lancar aja. Insya Allah Kang, lancar-lancar aja. Saya juga mohon doanya kepada Kang Ega dan teman-teman Alexa Podcast. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan. Itu hal-hal yang kecil yang memang bisa diperbaiki. Saya berharap itu bisa diperbaiki dan bisa lancar Kang. Tapi secara persyaratan administratif sudah dipenuhi. Insya Allah.
administratif, persyaratan dan lain-lain sudah dipenuhi, tinggal menunggu penetapan saja. Mudah-mudahan KPUD dengan persyaratan khusus terhadap diri saya bisa lolos, Kang, gitu. Amin, kita doakan lah mudah-mudahan. Amin, gitu. amin, Kang. Karena jarang-jarang sekali nih toko yang sangar tiba-tiba dengan sangat semangat untuk bisa duduk di parlemen. Terus Mr. Kim, saya bertanya soal ini juga. Siapa sih sosok yang paling berjasa Mr. Kim terjun ke politik ini? Selain orang tua tentu ya, doa orang tua. Sosok yang Mr. Kim paling berharga siapa? Sampai akhirnya Mr. Kim sekarang kayaknya tertata banget hidupnya, keren, organisasi di PDIP ya. juga. Yang sudah membentuk kepribadian saya, perilaku saya selama ini dan lain-lain tentunya yang tidak bisa saya bicarakan, jasanya, pendidikan akhlak ya terhadap diri saya hingga saya bisa berubah, hingga saya bisa termanajemen hidup saya. Siapa lagi kalau bukan Haji Muhammad Sayyidi Dewa di belakang saya dan Kang Pipik di belakang saya, Kang. Mereka yang sudah mau menyempatkan waktunya, menghibahkan waktunya untuk mendidik saya. Begitu, Kang. Saya boleh nggak sih kalau saya bilang gini, nyawa pun siap ditaruhkan untuk dua orang ini? Ada kemungkinan seperti itu, Kang. Karena saya udah bagian dari kehidupan kami, Kang. Kang Pipik dan Kang Dewa khususnya itu udah bagian daripada urat nadi saya. Luar biasa. Apapun masalah mereka adalah masalah saya. Begitu, Kang. Termasuk hebat ya bisa seperti itu. Nih, karena bersaudara itu kan tidak harus saudara, Kang. Benar. Kita berandai-andai, Mr. Kim. Andai. Nasib ternyata baik untuk Mr. Kim terpilih. Program-program apa yang sudah disiapkan nanti kalau akan duduk di parlemen? Program-program apa yang akan dipersiapkan kalau nanti ternyata terpilih? Saya dikabulkan Allah, dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Karawang. Sama sih, Kang, seperti yang lain. Kalau anggota dewan itu kan controlling, pengawasan, gitu kan, pengawasan budget PAD ya, atau APBD yang ada di eksekutif. Kalau saya sih lebih dominan tetap ke sosial, Kang. Membantu warga masyarakat Kabupaten Karawang, khususnya Dapil 5, khususnya Dapil saya. Hal kecil lah, Kang, ya. Bagaimana saya akan menjadi seorang pemimpin yang besar apabila di keluarga saya tidak bisa memaintain hidup saya dan keluarga saya, Kang. Saya harus bisa pada saat saya mempunyai uang lebih, hidup keluarga saya harus lebih domain tentunya. Terus kita harus bisa melihat tetangga sebelah, ke kiri, ke samping, ke depan, ke belakang, yang hidup taraf ekonominya di bawah rata-rata kita lihat, Kang. Mereka sudah makan atau belum, begitu. Mereka sakit atau tidak, minimal kita hadir untuk mereka, Kang. Itu aja, Kang, paling. Nah, program. Selama Mr. Kim sosialisasi ke masyarakat, mungkin kan Mr. Kim juga hari ini sudah menerima aspirasi nih. Mr. Kim, nanti kalau jadi anggota dewan, tolong dong ini apa? Aspirasi apa yang paling banyak ditampung dari masyarakat? Selain Bang Emok tentunya kan. Apa jalan rusak, apa gedung sekolah rusak, itu udah. Apakah pengangguran? Kalau jadi misi-misi seperti ini biasanya didentungkan oleh mereka para calon pimpinan Karawang, kan. Dentuman, ya? Didentungkan oleh mereka calon pimpinan Karawang, kan. Kalau kami kan sifatnya legislasi, ya. Keluh kesah dari masyarakat di Dapil 5 masih ada jalan-jalan lingkungan yang sampai ke taraf bawah, jalan yang memang perlu kita perbaikin, ya. Nah, itu menjadi bagian daripada aspirasi saya ke depan nanti. Terlepas daripada itu, banyak juga di Dapil 5 ini masih ada stunting, Kang. Benar, stunting. Gitu. Sekarang lagi jadi perhatian Presiden Jokowi ini. Betul. Kalau dilihat dari data per kecamatan lumayan cukup lah. Masih tinggi, ya? Masih tinggi. Lumayan. Jadi mudah-mudahan pada saat saya menjadi anggota dewan dan saya terpilih nanti, stunting adalah bagian daripada fokus saya.
Oh, berarti fokus kegiatan saya. Berarti di Komisi 4 nanti bidang kesehatan. Nah, Mr. Kim, tadi kan berandai-andai kalau lolos. Nah, sekarang berarti andai-andai ternyata harus kalah. Apa yang akan dilakukan Mr. Kim? Kalau kalah pada saat kalah ceritanya kalah nih. Setelah saya bertempur, gitu kan? Saya berjuang, bergerak, dan kalah. Itu sih kan bukan kehendak kami kan, bukan kehendak saya pribadi. Semua tergantung oleh qada dan qadar. Minimal saya bisa terima itu semua dengan lapang dada, gitu kan. Masih ada waktu ke depan untuk bertempur kembali. Kalah menang bukan urusan, yang penting banteng dulu menang. Wih, luar biasa. Mr. Kim, pertanyaan terakhir, Mr. Kim tolong sampaikan ke masyarakat. Apa sih harapan Mr. Kim nanti kalau sudah jadi anggota Dewan? Kemudian pesan Mr. Kim ke masyarakat jelang pemilu 2024 mendatang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Merdeka. Harapan saya, Nurdin, Mr. Kim. Calon anggota Dewan, bro. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Dapil 5 dan para pendukung Nurdin, Mr. Kim di Dapil 5. Apabila saya nanti terpilih menjadi anggota Dewan, anggota Dewan. Amin. Pertama, doakan saya lancar di persyaratan khusus saya di KPUD. Semoga tidak ada kendala dan lain-lain. Dan apabila menuju persyaratan legislatif di KPUD di persyaratan khusus, saya terbentur dengan regulasi. Mohon maaf kepada seluruh warga masyarakat Karawang, khususnya Dapil 5 dan pendukung saya. Apa boleh buat, kita harus tertib, kita harus taati peraturan yang sudah ada di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan kabupaten. Mau nggak mau, saya harus ikuti dan saya harus taati. Dan apabila lancar semuanya dan saya terpilih, mohon doanya biar saya amanah dan bisa menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya pada saat saya duduk menjadi anggota Dewan DPRD Kabupaten Karawang, tentunya ketua DPRD. Amin. Amin, Om. Nah, demikian sahabat Alexa Podcast obrolan saya dengan... Oh, tapi sebelum penutup saya penasaran nih. Nanti di surat suara itu ada Mr. Kim-nya nggak? Nggak ada, Om. Berarti ini kan penonton harus tahu juga. Berarti cukup Nurdin ya? Ya. Nomor urut belum? Warga masyarakat Dapil 5, para pendukung Mr. Kim, jangan lupa Mr. Kim-nya itu nggak ada di surat pencoblosan. Cukup nama Nurdin. Nur itu cahaya, Din itu agama. Insya Allah saya akan menjadi nama saya, penerang dalam kegelapan. Salam juang. Nah, demikian obrolan saya dengan bakal calon anggota legislatif dari Dapil 5 dari Partai PDI Perjuangan, Nurdin alias Mr. Kim. Mudah-mudahan rencana pencalonan beliau lancar dalam segala hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Merdeka.